Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan azimah. Pemirsa, pertemuan kita kali ini akan membahas 3 sisi. Sisi yang pertama, bagaimana kita menjaga lisan kita. Sisi kedua, bagaimana kita menjaga hati kita. Dan sisi ketiga, bagaimana kita menebar kedamaian. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah. Di sini Allah memerintahkan kepada kita bahwa kita harus benar-benar bisa menjaga lisan kita. Lisan yang baik akan keluar perkataan yang baik akan membuat kita menjadi orang yang baik. Sehingga ada beberapa tips untuk menjaga lisan, yaitu yang pertama, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Artinya apa yang kita ucapkan itu betul-betul merupakan hal yang baik. Yang kedua adalah menjaga lidah kita. Apa yang lisan kita yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal juga yang baik. Yang ketiga adalah bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Yang keempat adalah bagaimana kita melatih diri, berempati. Kalau perkataan kita baik, maka akan orang lain juga akan merasakan baik. Yang kelima adalah bagaimana kita menjaga dan memperdomani Al-Quran sebagai pedoman kita untuk menjaga lisan ini. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Di sini kita diperintahkan sebagai manusia untuk berbicara dengan baik. Kalau tidak, lebih baik diam. Pemirsa yang saya hormati, ada beberapa hal yang menyebabkan apabila lisan kita tidak dijaga akan menimbulkan dosa, yaitu kita bergunjing atau ghibah. Yang kedua adalah bersumpah palsu atau berbohong dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Maka untuk itu, maka kita betul-betul bisa menjaga lisan kita agar kita menjadi selamat. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan salamatan insanu fi khalizal lisan. Artinya seseorang itu akan selamat apabila dia bisa menjaga lisannya. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Hati kita ini adalah sebagai indikator untuk kebaikan. Kalau hati kita baik, maka semuanya akan baik. Tapi kalau hati kita rusak, semuanya akan rusak. Nah, untuk itu hati dibagi menjadi 3. Hati kolbun salim, hati yang sehat. Yang kedua adalah hati yang mati atau kolbun mayit. Hati yang ketiga adalah hati yang sakit atau hati yang kolbun merit. Nah, ini adalah mudah-mudahan kita semua termasuk hati yang kolbun salim. Hati yang kolbun mayit adalah hati yang tidak pernah menjalankan perintah Allah, tidak mau mendengarkan perintah Allah, tidak mau mendengarkan orang-orang yang soleh. Pemirsa yang saya hormati, untuk itu maka kita harus membuat hati kita jadi tenang. Ada beberapa tips agar hati kita jadi tenang. Yang pertama adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang saleh. Yang ketiga adalah sering-sering bersilaturahim. Yang keempat adalah bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mampu menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah bagaimana membuat hati kita jadi tenang. Kemudian kalau hati kita tenang, kita harus menjaganya. Ada 4 tips untuk menjaga hati kita tenang. Yang pertama adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meredam hawa nafsu dan amarah. Yang ketiga adalah berbicara dengan baik. Yang keempat adalah bermuhasabah. Pemirsa yang saya hormati, ini adalah sisi yang kedua. Artinya sisi pertama kita bagaimana menjaga lisan kita, sisi kedua kita bagaimana menjaga hati kita, dan sisi yang terakhir ada bagaimana kita bisa menebarkan kedamaian. Kalau hati kita sudah bersih, perkataan kita sudah baik, Islam sudah mengajarkan bahwa Islam itu adalah damai. Islam selalu bertoleransi, Islam selalu menghormati hak orang lain. Artinya apa? Kalau hati kita baik, kita bisa menyebarkan ini. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik, bisa menebarkan kebaikan di dunia ini, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Ini saja, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi fisabilillah, pas tapi kalau khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.